Shalom, puji nama Tuhan. Nah, kembali saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, sungguh tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat segala pemeliharaanmu, penyertaanmu, perlindunganmu. Kami ada sampai hari ini. Kami menyadari bukan oleh kuat dan gagah kami, semua karena kasih, sayang, kemurahan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami semua. Pada hari ini, berkati hamba-Mu yang ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi semuanya, sehingga iman kami makin ditumbuhkan, makin dikuatkan, makin diteguhkan di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehat, kuat, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya berikan satu tema, pernahkah putus asa? Nah, mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 27 dan nanti saya lanjutkan di Amos 5 ayat 1 sampai 3. Kisah 27 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Amos 5 ayat 1 sampai 3. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel, telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya. Tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Amin. Haleluya. Kalau kita melihat di Kisah 27 itu tentang Paulus bersama 276 orang yang ada di kapal dan terombang-ambing, tidak makan selama 14 hari, tidak melihat benda-benda penerang di langit, akhirnya putus asa. Di kitab Amos kita melihat orang yang maju perang dengan 1.000 orang, hanya tersisa 100 orang. Artinya 10%, 90% hilang. 100 orang maju, sisa 10 orang. Nah, kalau ini sebagai orang dagang seperti ini, modal 100 juta, sisa 10 juta. Wow, ini luar biasa, sudah bangkrut total namanya. Ya. Nah, mari kita melihat di dalam kitab Amos dan Kisah 27 ini, rata-rata, saudaraku, rata-rata setiap manusia pernah mengalami akan hal ini. Mengapa? Sebab kemampuan manusia ada batasnya. Kalau kesukaran itu sudah melebihi batas, maka dalam satu titik tertentu manusia itu mengalami namanya putus asa. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Masih bisa dihinggapi perasaan ini, saudara, masih bisa. Tetapi segera kita sadar harus bisa mengatasinya dengan cara bersandar penuh
kepada Tuhan. Nah, ini merupakan satu pengalaman secara pribadi hari lepas hari, ya. Mungkin kesukaran itu pertama kecil, kita bersandar kepada Tuhan. Berikutnya juga terus makin lama ternyata kesukaran itu makin banyak. Tapi karena kita terbiasa bersandar kepada Tuhan, maka kita punya pengalaman dan kita bisa berkata dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 60 ayat 14. Nah, itu bersandar kepada Tuhan bukan nanti kalau mengalami satu persoalan yang besar. Mulai dari perkara-perkara yang kecil. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Mulai belajar, saudara. Ya, mulai belajar. Dan satu pesan saya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memperhatikan, dan Tuhan yang mau menolong. Ya. Haleluya. Nah, kita melihat sekarang bagian berikutnya, sebab-sebab seorang sampai putus asa. Sebab-sebab sampai seorang putus asa. Satu, Romawi 1, tidak ada harapan lagi dan yakin tidak mungkin berhasil. Ya. Tidak ada harapan lagi dan yakin tidak mungkin berhasil. Misalnya begini, orang mengalami kebangkrutan, modalnya habis, cacat sekali tubuhnya. Mungkin stroke atau terganggu penglihatannya, sehingga kabur dan lain sebagainya. Nah, kalau hal-hal seperti ini, menurut perhitungan manusia yang sangat terbatas, saudaraku, ini bisa menimbulkan keputusasaan. Saya ambil contoh begini. Sarah, secara pikiran manusia yang wajar, sudah dipastikan tidak mungkin punya anak. Abraham juga saudara dalam usia yang tua. Nah, di sini saudara perlu perhatikan, sayangnya Sarah di dalam keputusasaan akhirnya mengambil satu tindakan sendiri dan akibatnya fatal. Dengan kata lain, dia berusaha menolong Tuhan. Nah, dia punya pikiran, oh mungkin bukan dengan saya, dengan budaknya, dengan hambanya. Akhirnya satu keputusan yang nekat, saudaraku, tanpa perhitungan, tanpa pemikiran yang panjang, akhirnya Abraham diambilkan budak, seorang budak perempuan diberikan. Akhirnya terjadi keributan dalam rumah tangga. Tujuannya tercapai, tapi itu bukan cara Tuhan. Ya. Jalan pintas daripada Sarah, akhirnya rumah tangga mengalami kegoncangan yang cukup luar biasa. Daud sama, saudara. Daud berulang-ulang 10 kali kira-kira mau dibunuh oleh Saul, dikejar-kejar. Sampai akhirnya Daud dalam satu titik tertentu, dia mulai berpikir. Ya. Pikirannya dia mengambil satu keputusan, saya lari ke negeri Filistin, pasti Saul tidak akan mengejar. Dan betul memang saudaraku, Daud nekat lari ke Filistin. Dalam 1 Samuel 27, kita baca saja ya. 1 Samuel 27 ayat pertama dan ayat yang keempat. 1 Samuel 27, tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Nah, ini mulai dia
Mulai saudaraku berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga ini setelah berpikir dia mengambil satu kesimpulan. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Nah, ini ambil kebijakan sendiri, saudaraku. Dan kita melihat di ayat yang keempat, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Ia tidak lagi mencarinya. Berhasil kan, saudara? Tapi saudara jangan terputus di situ. Di Fatsal-Fatsal berikutnya, di Fatsal 29, 1-20, nyaris Daud melawan atau berperang dengan saudaranya sendiri, yaitu bangsanya sendiri. Tapi untung waktu itu ditegakkan oleh Tuhan, sehingga Daud tidak ikut di dalam pertempuran itu. Akhirnya Daud diusir, lari ke Siklak. Ya. Nah, dari dua contoh ini, baik contoh Sarah, baik contoh Daud, saudaraku, memang Tuhan masih menyelamatkan. Untung begitu, saudara. Tidak sampai terjadi yang lebih dahsyat lagi. Tetapi ini bukan berarti dijadikan alasan. Oh ya nggak apa-apa, nanti toh Tuhan tolong saya. Jadi ambil satu keputusan yang salah, nanti toh pada akhirnya Tuhan akan tolong saya. Tapi berapa banyak akibat yang ditimbulkan. Kalau Sarah kita melihat akibatnya besar, saudara. Sangat besar. Yang kedua, tidak punya penolong lagi, ya. Baik yang tampak seperti manusia, saudaraku, uang, koneksi, ya, dan lain sebagainya. Sebetulnya orang yang percaya kepada Yesus tidak mungkin putus asa. Sebab di sini kita melihat orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia merenung-renungkan firman Tuhan, nggak mungkin sampai satu titik tertentu putus asa. Sebab firman Tuhan itu menghidupkan, menghiburkan, memberi kekuatan, saudaraku. Ya, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya kalau umatnya mau datang kepada Tuhan. Dua ayat kita baca, 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, dan kita lanjutkan di Ibrani 13 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, Dia, artinya Tuhan, tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita, dan kita harus yakin bahwa Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan kita perkatakan dengan iman. Ibrani 13 ayat 6, kita dengan yakin dapat berkata.
Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Nah, kita melihat saudaraku, mengapa orang sampai gagal? Ya. Haleluya. Tadi di Romawi 1, sebab-sebab seorang sampai putus asa, ada 2 alasan. Saya tidak bahas banyak saudara, waktunya nggak mungkin. Mengapa orang sampai gagal? Kalau kita mengerti, nah sebab-sebab kegagalan, maka ini juga ya jalan tidak langsung untuk tetap berhasil, yaitu kalau kita menghindari penyebabnya. Jadi mengapa orang sampai gagal? Kalau kita mengerti sebab-sebab kegagalan, maka ini juga jalan tidak langsung untuk tetap berhasil, yaitu kalau kita menghindari penyebabnya. Nah, saya ambil contoh yang gampang, saudara. Ya. Mungkin kita berdagang, entah itu berjualan apa, itu baju, mungkin pecah belah, atau barang kebutuhan pokok sembako, dan lain sebagainya. Ternyata barang dagangan kita sepi, saudara. Ya. Kalau ini ya dibiarkan terus, ya lama-lama bangkrut, saudara. Nah, kalau orang itu mau menyelidiki apa penyebabnya sampai dagangan saya jadi sepi. Oh, ternyata harganya terlalu tinggi. Nah, tapi mungkin dalam pemikiran kita, lah habis ngambil barangnya sudah harganya tinggi. Jadi ya saya terpaksa jual seperti itu. Diselidiki lagi, ternyata grosir yang jual ke kita lebih tinggi harganya daripada grosir yang lain. Ya kita harus cari penyebabnya. Kita pindah, kita ngambil barang di mana yang lebih murah, sehingga saudaraku kita terhindar dari kegagalan itu. Kita cari sumber yang lebih murah. Kalau sekarang dunia online, kita bisa ngecek, saudara. Oh, di sini lebih murah. Oh, di sini lebih murah. Oh, di sini servisnya bagus. Harga murah, servisnya bagus. Dan seterusnya. Sehingga kita mempunyai daya saing. Tidak sampai gagal. Nah, ini penyebab-penyebab yang wajar yang kita mesti ketahui. Nah, saya akan ceritakan begini, saudara, ya. Sukses dan gagal itu perlu memperhatikan beberapa sebabnya. Sukses dan gagal perlu memperhatikan beberapa sebab. Ya. 1, Tuhan tidak memberinya. Ya, kalau Tuhan tidak memberinya, dengan kata lain, sesuai dengan firman Tuhan, langit menjadi tembaga, tanah jadi besi. Ya gimana mau berhasil, saudara? Ya, kalau Tuhan jadikan langit jadi tembaga, tanah menjadi besi, sepandai apapun manusia berusaha pasti tidak berhasil. Itu tercatat di dalam Ulangan 28 ayat 23. Nah, orang beriman mesti cari penyebabnya. Selain tadi saya katakan penyebab-penyebab yang wajar, kita mesti mengerti. Jangan kita masa, wah pokoknya saya bergantung penuh pada Tuhan. Wah pokoknya saya berdagang dengan Tuhan. Gak bisa seperti itu. Kita diberi pemikiran, kita diberi akal, ya kita pakai akal yang sehat ini, saudara. Ya. Nah, selain itu sadar, kita harus menyadari sukses, keberhasilan itu dari Tuhan. Jangan kita bisa, jangan kita sombong. Dalam 1 Korintus 4 ayat 7 dan Mazmur 75 ayat 7 sampai 8, saudaraku, bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian. Nah,
Dalam 1 Korintus 4 ayat 7 saya bacakan demikian saudaraku. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya. Ada satu cerita seorang kakek, saudaraku, waktu di rumah sakit, ya, ternyata dia kesulitan bernapas. Ya. Dibantu dengan oksigen, setelah selesai, keluarkan saudara tagihan dari rumah sakit. Waktu keluar tagihan dari rumah sakit, si kakek ini nangis. Dokternya bingung. Loh kenapa kek? Apa nggak punya duit? Kalau nggak punya duit maksudnya dibantu. Karena melihat penampilan seperti itu. Terus si kakek itu berkata, enggak, saya punya uang. Tapi saya menangis betapa cintanya Tuhan kepada aku. Sampai usia segini aku bisa bernapas dengan gratis. Akhirnya dia sadar lewat satu peristiwa dia menyadari kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita nih bernapas dianggap biasa, saudara. Dianggap biasa. Dan tidak bersyukur kalau masih bisa bernapas. Si kakek ini pada waktu dia sakit, masuk rumah sakit, dibantu dengan oksigen sekian lama, akhirnya keluar tagihan, itu hanya baru beberapa hari, sudah begitu lumayan biayanya. Si kakek ini menangis bukan karena tidak bisa membayar, tapi dia ingat akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selama ini dia nikmati dan tidak ada rasa syukur. Begitu juga kalau kita bisa berhasil, bekerja ini berhasil, ingat, itu semua bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita, tapi ada campur tangan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Sebab itu kembalikan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Kita melihat saudaraku, sebab terbesar Tuhan tidak memberi sukses ya, karena dosa. Ini penyebab yang tidak bisa ditawar. Sebab apa saudaraku? Kalau satu orang berdosa itu artinya hubungan dengan Tuhan putus. Lah Tuhan itu sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber berkat kita terus putus. Dengan siapa kita mau berharap? Dan kepada siapa kita mau bergantung? Ya. Jadi sebab terbesar Tuhan tidak memberi sukses karena dosa. Jadi kita harus menyelidiki contoh yang jelas, saudaraku, kehidupan Saul dan Daud. Ya. Dua tokoh ini, yang satu Saul hidupnya gak karu-karuan, saudara. Hidupnya penuh dosa. Sebab itu kita melihat, saudaraku, kerajaan Saul morat-marit. Tapi Daud hidupnya berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberkati, membuat kerajaannya berhasil, saudara, meraih sukses-sukses. Penyebab kedua B, belum waktunya. Ya, kita harus bisa menunggu waktunya Tuhan. Kalau buah masih muda, masih mentah, kita putik, bisa, tapi rasanya bukan main, masam, saudara. Tidak nikmat. Ya. Sebab itu jangan kita mendahului waktu Tuhan. Gehazi ikut dengan Elisa. Waktu Naaman disembuhkan lewat pelayanannya Elisa, bukan Elisa yang menyembuhkan, lewat pelayanan Elisa. Waktu Naaman mau memberi berkat,
ternyata Elisa menolak. Gehazi melihat dalam pemikiran Gehazi, wah, tuanku ini terlalu sungkan. Ya. Akhirnya Naaman hanya minta tanah dari Israel untuk dibawa untuk dibuat mezbah. Ya. Nah, Gehazi punya pemikirannya lain, dikejar saudaraku. Ini tuanku ini terlalu sungkan. Dikejar, Naaman lihat ada apa ini bujang Elisa nih kok datang. Ternyata dengan tipu daya, dengan karangan ceritanya, dia bohong. Ada tamu, ada nabi datang, memerlukan ini. Lah, Naaman karena berhutang budi kasih saja dikasih. Gehazi terima. Tapi dosa Naaman, yaitu kustanya, pindah kepada Gehazi. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, kalau Tuhan belum memberi berkat, bukan tidak, belum memberi berkat, saudara, sabar, ya, sabar. Sebab kalau kita hidup benar, tadi dikatakan di bagian A, kalau kita tidak berdosa, sabar. Pasti Tuhan memberkati kita, ya. Tuhan berkata, berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Jadi jangan takut, saudara, ya. Tuhan pasti memberkati. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan ia membuat indah pada waktunya. Ia membuat indah pada waktunya. Sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, waktu Tuhan itu yang terbaik, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, pas. Haleluya. Ya, haleluya. Yang kedua, ya, bodoh. Nah, yang kedua bodoh. Umat Tuhan dikatakan binasa karena kebodohannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu menyadari kita ada dalam dunia yang begitu jahat, saudara. Ya, yang begitu jahat. Kalau kita tidak hati-hati, tidak cerdik, kita dimakan, kita dirugikan. Ya, sebab itu Tuhan tidak mau. Memang Tuhan memberikan satu firman Tuhan, aku utus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Terus begitu saja? Tidak. Tuhan berkata, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalau hanya cerdik, kalau orang Jawa bilang ngulo, bisa nipu kanan, bisa nipu kiri. Cerdik disertai ketulusan. Nah, ini yang membuat kita berhasil. Kalau hanya tulus, kita dimakan. Kita jadi korban terus. Kalau hanya cerdik, kita bisa licik. Ngulo, begitu orang Jawa bilang ngulo. Bisa sikut kanan, sikut kiri, bisa nipu kanan, nipu kiri. Dua-dua ini dikombinasikan, maka domba itu akan eksis di tengah-tengah keadaan serigala yang gadas. Selain umat Tuhan bodoh, jangan malas, saudara. Jangan malas, ya. Tuhan tidak bisa memberkati orang malas, ya. Kegagalan secara jasmani harus diperhatikan seperlunya, ya. Tapi kita melihat jangan malas. Nah, saya beri contoh gini. Kalau kita buka warung makan begitu, saudara. Ya jangan jorok tempatnya. Kalau jorok ya siapa mau mampir makan? Sudah mau masuk lihat geli. Yang kedua terus lampunya peteng surem begitu. Ya mana mungkin berhasil, saudara. Hal-hal jasmani perlu kita perhatikan. Tapi yang penting jangan malas. Tuhan berkata, hai pemalas, belajarlah kepada semut, perhatikan lakunya. Oh begini, ternyata semut itu rajin.
semut gak pernah buka atau lihat kalender, oh ini tanggal merah. Nggak ada, saudara. Hujan apa, pokoknya dia kerja siang malam, dia kerja, kumpulkan rezeki itu. Haleluya. Nah, kita saudaraku ya mesti mengerti, jangan bodoh. Kita berharap kepada Tuhan, tapi jangan sembarangan. Bagian kita harus selesaikan. Nggak bisa, saudara, kalau rumah makan itu jorok, terus nanti kan Tuhan yang ngatur. Nggak bisa. Itu bagian kita. 3, memakai kekuatan sendiri. Nah, ini artinya begini, saudara. Kekuatan atau kemampuan manusia itu sangat-sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Selain itu bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan, dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang berharap kepada Tuhan, kepada manusia. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Nah, ini hukum tidak bisa dilanggar, saudara. Sebab itu, jangan kita memakai kekuatan sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Istimewa di dalam masa-masa akhir seperti ini, saudaraku, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia, saudara perhatikan, pada akhirnya dia mengalami jalan buntu, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Pokoknya tujuannya tercapai. Di sini karena mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia. Tetapi di saat kita mengandalkan Tuhan, sekalipun sikonnya tidak mungkin, saudara. Mana mungkin sikon seperti ini mengandalkan Tuhan. Gimana kalau kita memikirkan pertolongan Tuhan pecah kepala kita. Percaya saja, berserah penuh kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu sangat-sangat ajaib, sangat-sangat besar dan luar biasa. Saudara mungkin pernah membaca tentang Elia. Ya. Kalau Elia disuruh, Elia ke Sungai Kerit, ada apa Tuhan di Sungai Kerit? Ya. Tapi Elia tidak. Elia pergi saja, ikuti saja. Kalau Elia tanya kepada Tuhan, pusing dia. Sampai di Sungai Kerit, baru Tuhan mengatur pertolongannya hari lepas hari. Persis saat-saat terakhir, Sungai Kerit kering, Elia disuruh, Elia pergi ke Sarfat. Pergi, saudaraku. Mungkin dalam pemikiran Elia pikir, saya disuruh ke orang yang kaya. Ternyata kepada janda yang mau mati, saudaraku. Yang mau mati. Rasa-rasanya pertolongan Tuhan itu aneh. Tapi waktu kita taat, waktu kita mengikuti perintah Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi. Hidup kita hari ini itu mujizat demi mujizat sampai kita ada pada hari ini. Nah, saya beri satu contoh yang jelas. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 4 sampai yang ke-6. Coba kita baca 1 Samuel 30 ayat 4 sampai yang ke-6. Kita akan baca bertahap, saudara ya. 1 Samuel 30 ayat 4 dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Gimana, saudara? Ini bukan anak kecil. Ini orang biasa perang. Sampai nangis sedemikian rupa. Juga kedua istri Daud ditawan. Yakni Ahinoam, perempuan Israel. Dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. 6. Bukan hanya sampai di situ. Dan Daud sangat terjepit. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan.
Tetapi, nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudaraku, apa yang dikerjakan oleh Daud? Daud tidak memakai kekuatan sendiri. Dikatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ada tanda-tanda pertolongan? Belum, saudara. Belum. Ya. Tetapi saudara perhatikan, waktu itu jawaban Tuhan justru Daud dipertemukan, ya, dengan seorang budak, saudaraku, ya, seorang budak Mesir. Perintah Tuhan ini, nggak masuk akal, saudara. Ya, tapi Daud ikut, dia jalan ketemu seorang budak. Nah, di sini kita melihat Daud tidak fokus kepada kesukarannya, tapi Daud melihat orang ini perlu ditolong. Diberi roti kismis, diberi minum segar. Budak yang terbuang, saudaraku, karena dia sakit, tinggalkan oleh majikannya. Nah, terus di sini kita melihat ternyata dari budak yang tidak bisa diharapkan, Daud bertanya. Ya, dari jawaban budak ini, ternyata saudaraku, orang yang menyerbu itu adalah bos dari si budak ini. Nah, di sini kita melihat dari jalan buntu, dari tidak ada harapan, ujung-ujungnya sukses besar, asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan. Hebat Tuhan kita. Haleluya. Di tengah-tengah putus asa, di tengah-tengah tidak ada harapan, Daud justru memperkuatkan diri, berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau kita melihat banyak orang yang putus asa. Ayo memperkuatkan diri, berharap kepada Tuhan. Sekalipun belum nampak pertolongan. Kadang-kadang Tuhan tolong dengan hal-hal yang kecil, justru kita harus melakukan, harus berbuat kasih kepada orang lain. Di saat kita berbuat kasih, terbuka jalan. Haleluya. Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengatur pertolongan Tuhan. Yang bisa kita kerjakan taat. Haleluya. Nah, bagi orang-orang beriman tidak pantas dan tidak boleh putus asa. Sebab apa? Ya, adakah di antara kita putus asa hari-hari ini? Mungkin mengalami sakit, mungkin ekonomi, mungkin dalam rumah tangga, mungkin masa muda dan lain sebagainya. Satu, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup dan mau menolong. Ya, Tuhan sanggup dan mau menolong. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang bisa percaya juga tidak ada yang mustahil. Saya beri contoh. Lazarus mati sudah 4 hari. Ya wajib, yang wajar toh. Maria, Marta putus asa ya wajar. Sebenarnya menurut pikiran manusia wajar. Tapi Tuhan berkata, jika engkau percaya, ya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Oh haleluya. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta dan Maria beda. Marta, buka itu batu. Tuhan, sudah 4 hari. Pasti berbau, pasti busuk dan lain sebagainya. Ini pandangan-pandangan Marta yang disampaikan kepada Tuhan. Gak salah, saudara. Ya. Tapi ingat, kita bukan hanya fokus pada pandangan mata jasmani, kita punya pandangan mata iman. Ya. Karena firman Tuhan berkata, perjalanan kami bukan hanya dengan penglihatan, tapi dengan iman. Nah, kalau iman itu berarti kita bisa mempercayai perkataan Tuhan sekalipun tidak mungkin menurut akal manusia.
Haleluya. Sebab itu saudaraku, saya katakan tidak pantas dan tidak boleh putus asa. Yang kedua, masih hidup. Kita ini masih hidup. Berarti kalau seseorang masih hidup, berarti ada kesempatan. Ya. Apapun sikon orang itu. Waktu anak bungsu yang kurang ajar, bapak belum mati, minta warisan, saudara. Dan si bungsu pergi menghabiskan foya-foya dengan perempuan-perempuan yang tidak baik. Sampai habis, akhirnya terjadi bala kelaparan. Di tengah-tengah dia bekerja, timbul rasa lapar. Dia sebagai penjaga babi. Rasa lapar, saudaraku. Terus dia mau makan gak diberi. Makan ampas babi gak diberi. Terus dia apa dia katakan, saudara? Dia punya pemikiran sekarang. Aku akan bangkit. Aku mau pergi kepada Bapa. Nah, di sini masih hidup. Masih punya pengharapan. Nah, kalau hidup punya pengharapan dan imannya mulai muncul, ada satu tindakan. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Jadi dia ambil kesempatan itu untuk bertindak. Ini yang penting, saudara. Kita mungkin sadar, tapi kita tidak ada tindakan. Ya, aku orang berdosa, tapi tidak ada tindakan. Ngerti dia orang berdosa, ngerti dia salah, seperti anak bungsu, tapi anak bungsu dikatakan bangkit dia. Bangkit. Aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Terus dia ambil satu keputusan, aku kembali. Nah, di saat dia kembali itulah mujizat Tuhan terjadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diangkat kembali menjadi anak. Cukuplah jadi pegawai Bapak, bisa makan di situ. Ternyata ada pelukan hangat sang Bapa. Kalau orang beriman, bersalah, jangan putus asa. Soal setan bisa menuduh terus, akhirnya ngambil satu tindakan yang bodoh. Orang yang putus asa, saudara perhatikan, hari-hari ini kita melihat beberapa orang sampai ambil tindakan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Bunuh diri jalan langsung menuju neraka. Perhatikan baik-baik. Memang di dunia dia sudah tidak lagi. Tapi begitu dia mati, setan yang merebut. Ya, jangan sampai. Pokoknya ambil tindakan. Bapak, dia mengaku. Jika engkau mengaku dosamu, dikatakan Allah itu kejam. Allah itu sadis. Tidak. Jika engkau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil. Yang mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab itu Tuhan memberikan untuk ingat kita. Engkau masih punya Bapak yang baik loh. Engkau masih punya Tuhan loh. Ayo kembali. Kembali ke jalan Tuhan. Kembali. Yunus, kembali saudaraku. Di tengah-tengah keadaan yang, 3 hari 3 malam di perut ikan. Di dalam keadaan seperti ini, keluar satu doa kepada Tuhan. Tuhan dengar gak? Dengar. Akhirnya ikan itu melontarkan Yunus ke darat. Jangan ditipu oleh setan, saudara. Kalau kita masih hidup, sejelek apapun, serusak apapun, sebobrok apapun kita, kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangan, memeluk kita, memulihkan kita. Haleluya. Itu kasih. Yesus rela datang ke dunia, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kalau hari ini ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan masih hidup, tapi dia merasa enggak layak. Aku orang berdosa, sudah banyak dosaku. Datang kepada Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya supaya firman ini ada dasar, bukan
karena perkataan saya. Di dalam kitab Roma 10 ayat 21. Saudara perhatikan Roma 10:21. Tetapi tentang Israel, ia berkata Israel ini menurut Alkitab itu bangsa yang tegar, yang keras tengkuknya. Dikatakan sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara perhatikan, sepanjang hari, welcome, welcome, welcome. Tapi kalau kita tidak mau kembali, Tuhan tidak bisa paksa kita. Harus ada tindakan seperti anak bungsu kembali, saudara. Akhirnya dia mengalami satu perubahan yang besar. Dapat jubah, dapat sepatu, dapat cincin, dan dibuatkan pesta. Dari orang berdosa kalau bertobat, itu suasana hatinya suasana pesta, bukan suasana kematian. Haleluya. Yang ketiga, bagi orang beriman tidak pantas dan tidak boleh putus asa. Yang ketiga, sebab anak Allah yang maha besar. Kita ini anak Allah dong. Ya, anak Allah. Yesus mati untuk kita loh. Di dalam kitab Roma 8, coba kita melihat saudaraku. Roma 8 ayat 32. Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Jelas saudaraku, jelas. Di dalam Roma 8:32 sangat jelas. Kalau Bapa di surga merelakan, memberikan anaknya tanpa sayang saudaraku, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Percaya saudara, kita ini anak Allah, ya. Sadari akan hal ini. Yohanes 1 ayat 12. Kita mesti menyadari saudaraku. Sebab itu tidak pantas dan tidak boleh kita putus asa. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa saudara? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Nah, kalau anak seorang presiden, anak seorang raja, saudaraku, itu diberi kuasa oleh bapaknya. Dia dapat apa yang dimakan oleh bapaknya, dapat perlindungan yang terjadi pada bapaknya, dia dapat. Lebih-lebih Bapak surgawi, kita diberinya kuasa. Haleluya. Haleluya. Syaratnya kita harus percaya. Orang yang percaya ada tindakan iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Iman, kepercayaan kita harus disertai dengan tindakan. Karena ada dasar, saudaraku. Jangan takut, kita kalau ada dasar firman Tuhan, bertindak saja. Bertindak saja. Haleluya. Nah, tetapi saudaraku, nah hal ini kita perlu juga menyadari sayang rencana Allah kepada sebagian umatnya rusak karena dosa-dosa. Ya. Kalau bolak-balik saudara, diampuni berdosa, diampuni berdosa, diampuni berdosa. Lama-lama habis saudara. Ya. Rencana Allah sisa sedikit, lama-lama habis. Tetapi saudaraku, kalau kita mau kembali sekalipun, mungkin keadaan kita sudah tidak berdaya. Saudara ingat Naomi, Elimelech, Sihlon, Mahlon. Dari Bethlehem pergi ke Moab. Moab masih segar. Naomi itu namanya manis. Tapi karena dia meninggalkan Tuhan, akhirnya habis total. Dalam keadaan habis total, orang-orang Bethlehem memanggil Naomi, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara.
karena pahit, saudara. Tapi Naomi kembali bersama menantunya yang bernama Ruth. Ternyata waktu Naomi kembali, rencana Allah masih tersisa bagi Naomi, dan akhirnya kita melihat lewat kehidupan Ruth, Naomi diberkati. Simson, kita tahu cerita Simson, sampai saat-saat terakhir mempermainkan kemurahan Allah, dan pada akhirnya kedua matanya dicungkil buta. Tapi saudaraku, pada waktu saat-saat terakhir rambutnya mulai tumbuh. Apa aja? Tuhan berikan kesempatan sekali ini saja. Tuhan dengar gak? Dengar, saudara. Ternyata anak yang terhilang, Simson yang bejat, sisa-sisa kemurahan Allah itu masih. Jadi dengan kata lain, jangan mau kita dibohongi setan. Sudah terlanjur basah, sudah sekalian. Bejat ya sudah sekalian bejat. Jangan saudaraku. Itu pepatah yang menyesatkan. Sudah terlanjur basah, ya sekalian basah. Enggak, saudara, jangan. Datang kembali kepada Tuhan. Masih ada rencana Tuhan. Sekalipun mungkin sisa-sisa. Kalau saya boleh katakan begini. Mungkin di dalam pesta pernikahan. Ada makanan yang enak. 1 macam, 2 macam, 3 macam. Sampai makanan terakhir, penutup. Baru kita datang. Masih bisa menikmati enggak? Masih. Sisa yang terakhir, makanan penutup. Begitu juga kalau saat-saat ini orang yang terhilang itu kembali kepada Tuhan. Mungkin masih ada sisa-sisa yang terakhir. Tapi itu manis, saudara. Itu indah. Sebab itu jangan putus asa. Ada janji Tuhan di dalam Yesaya 35. Haleluya. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Ya. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Haleluya. Haleluya. Tuhan pasti datang menolong kita. Kesimpulannya, ingatlah bahwa Allah itu kasih dan tetap mengasihi orang yang gagal pun. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 13. Dikatakan, jika kita tidak setia, Dia, Tuhan, tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2, cari Tuhan, datang kepadanya. Ya, cari, saudara. Sebab Tuhan itu sumber kekuatan hidup dan sukses jasmani dan rohani ada dalam Tuhan. Nah, sukses jasmani dan rohani dalam Tuhan. Bukan karena kita punya modal, bukan karena kita pandai, tidak. Ya, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. 3, kalau ada dosa, jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Yesaya 1, 18 dan 19. Yesaya 1, 18, 19. Marilah, nah ini undangan, saudara. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh mengingatkan kita. Kalau ada di antara kita yang sedang putus asa, bahkan mungkin merencanakan hal-hal yang negatif, mau mengakhiri hidup ini dan lain sebagainya, ingat, stop. Jangan berpikir seperti itu, datang kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Malam hari ini tawaran itu sampai. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan, Engkau mengetahui keadaan kami masing-masing. Mungkin ada di antara para pendengar yang saat ini galau, yang saat ini putus asa, hilang tujuan hidupnya. Engkau tahu, bukan satu kebetulan. Kalau hari ini orang tersebut mendengarkan kasih-Mu, biar mereka boleh bangkit dan pulih. Boleh menyelesaikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan dengan yakin dia boleh datang kepada Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan tercurah kepada mereka. Engkau tangan-Mu terulur sepanjang hari. Engkau tidak bosan-bosannya Tuhan memberkati mereka yang saat ini hilang harap, putus harapnya. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan. Bangkitkan imannya, bangkitkan pengharapannya, sehingga mereka boleh mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Terima kasih meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga boleh membawa berkat bagi yang mendengar dan merubah hidupnya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa di tengah-tengah masa seperti ini. Hamba-Mu percaya umat-Mu tidak akan pernah tergeletak menghadapi masa yang sulit ini. Tangan Tuhan senantiasa menopang. Diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah keuangannya, diberkatilah rumah tangganya, diberkatilah kesehatannya, diberkatilah masa mudanya, diberkatilah pelayanan. Hamba sangat yakin Tuhan, Engkau sumber pengharapan bagi kami umat manusia. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari saudaraku, kita mau angkat tangan kita. Terimalah berkat saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh, buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami mengalami kemenangan, keberhasilan, dan kami tidak putus asa lagi. Kami bangkit hari ini, karena Tuhan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.